Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya rasa setiap kita tahu atau pernah dengar seorang pendeta Amerika yang bernama Rick Warren, yang menulis buku The Purpose Driven Church. Buku yang terkenal, yang memberkati begitu banyak orang, begitu banyak negara, begitu banyak gereja. Ditulis oleh seorang pendeta yang sangat-sangat diberkati. Bahkan dia menjadi pendeta yang mendoakan ketika Presiden Obama dilantik menjadi presiden. Dialah yang dipakai dan diminta untuk mendoakan di dalam pelantikan presiden yang pertama itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita kaget ketika mendengar bahwa Pendeta Rick Warren yang istrinya adalah bernama Kay, punya anak namanya Matthew. Tiba-tiba satu hari Matthew bunuh diri. Siapa yang tidak kaget? Pendeta besar, top seluruh dunia. Lalu tiba-tiba anaknya mati bunuh diri di kamarnya. Usia 27 tahun. Ternyata ketika dipelajari, dia adalah seorang anak yang mengalami stres dan depresi dan sudah lama didoakan oleh orang tuanya. Tapi entah apa yang membuat anak ini pada suatu malam mengakhiri kehidupannya. Tentu saja sebagai pendeta dia mengalami kesedihan. Tentu saja sebagai orang tua mengalami sebuah pukulan. Tentu saja sebagai seorang pendeta besar ini merupakan satu hantaman yang luar biasa. Disorot, diinterview, diwawancara. Kenapa semua itu terjadi? 1 tahun lewat, dia ditanya, setelah 1 tahun lewat anak Anda meninggal, kami lihat kenapa Bapak dan Ibu bisa bertahan luar biasa. Mengalami penderitaan yang luar biasa, sebuah pukulan yang luar biasa di dalam hidup rumah tangga. Kok bisa lewat semua itu dengan sangat baik? Apa rahasianya? Dan dia menjawab, rahasianya hanya satu. Salib Yesus Kristus. Rick Warren berkata, karena Paskah itu, karena salib Yesus, kami kuat. Kami bisa berjalan. Kami bisa melewati lembah kekelaman ini. Dan Rick Warren bilang, Paskah itu selalu ada 3 hari. Jumat Agung, hari penderitaan. Sabtu, hari kebingungan. Minggu, hari kemenangan. Dan dia berkata setiap manusia akan mengalami 3 hari ini. Terus menerus dalam kehidupan kita. Ada waktu di mana kita mengalami persoalan besar. Ada waktu kemudian kita mengalami kebingungan. Ada waktu kita mengalami kemenangan besar. Dan ini akan terus terjadi di dalam hidup setiap kita. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk kita memperingati Jumat Agung. Hari di mana Yesus mati bagi saudara dan saya. Ada banyak orang di luar sana tidak peduli. Tapi berbahagialah kita yang mempedulikan dan kita yang memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang mati bagi kita. Dia yang menebus dosa kita. Dia yang memberi kemenangan kepada kita. Yang seperti ini tidak pernah boleh dilewatkan, apalagi dilupakan dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita memandang salib, bagaimana kita memandang karya Kristus 2000 tahun yang lalu.
membawa kepada kita sebuah kemenangan di dalam hidup. Orang dunia bilang salib itu ditertawakan, salib adalah sebuah kebodohan. Orang Kristen percaya salib diketawain. Yesus, Alkitab mengungkapkan, bagi dunia adalah sebuah kebodohan, bagi kita adalah sebuah kemenangan. Oleh sebab itu kita harus belajar simpan salib Kristus dan peristiwa salib itu di dalam hati kita. Hari ini saya ingin bicara mengenai the face of the cross. Wajah daripada salib. Ada 3 fase kalau kita bicara salib Yesus. Fase yang pertama kita mau lihat bersama-sama apa yang saya sebut sebagai the symptom of the cross. Kejadian-kejadian, gejala-gejala, hal-hal yang terjadi sebelum terjadinya penyalipan itu sendiri. The symptom of the cross, Yesus itu sudah menderita sebelum di atas kayu salib. Dia dipukul, dia dianiaya, dia mengalami begitu banyak hal sebelum naik ke atas kayu salib. Itu yang saya sebut the symptom of the cross. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada waktu Yesus di dalam penderitaannya sebelum di kayu salib? Yang pertama yaitu terjadinya dia hadapi penderitaan dari ketidaksetiaan orang-orang yang dikasihinya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat melukai Yesus. Murid-murid yang harusnya setia berubah setia. Petrus contohnya, sampai Yesus memperingatkan, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkali aku 3 kali. Petrus bilang enggak bakal mungkin. Tetapi Matius 26 ayat 75 berkata, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Karena memang dia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus jatuh dalam ketidaksetiaannya. Dan itu melukai hati Yesus. Demikian pula murid-murid yang lain. Dalam Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab-kitab Nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Cari selamat sendiri-sendiri waktu Yesus ditangkap. Dan itu penderitaan bagi Yesus. Terjadi pembunuhan karakter kepada Yesus. Dia dikata-katai macam-macam, difitnahkan yang macam-macam. Matius 26, 59 sampai 61. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampil 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Banyak kata-kata Yesus yang diputar balik. Banyak sekali ucapan-ucapan statement yang dipakai untuk menghancurkan karakter Yesus. Pembunuhan karakter sudah terjadi zaman Yesus. Ketidakadilan terjadi pada Yesus Kristus. Bukan pada waktu disalib, sebelum disalib. Kalau kita lihat di dalam Matius 27 ayat yang ke-22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan.
Padahal Pilatus didatangi istrinya yang memberikan pesan, jangan kamu ngapa-ngapain si dia itu. Karena dia aku dapat mimpi tadi malam. Tapi Pilatus lebih cinta posisi dan jabatannya. Sehingga diberikan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan pada Yesus. Yang suci, yang kudus, yang bersih. Mereka bilang salibkan dia. Yesus sudah divonis salah walaupun tidak salah. Yesus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan Yesus mengalami apa yang zaman sekarang orang bilang Yesus dibully. Anak-anak kecil sekarang juga bisa, Ma, aku lo di sekolah dibully. Yesus sudah dibully 2000 tahun yang lalu. Dalam Matius 27 ayat 30 sampai 31, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya yang ada mahkota durinya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya, mengenakan pakaian padanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesus diolok-olok, dibully. Tapi bagaimana Yesus bersikap? Dia tenang, dia diam. Dia tidak balas. Sesuatu yang kita harus pelajari itu dari Yesus. Sangat luar biasa. Zaman sekarang banyak orang Kristen, tapi telinganya tidak tahan. Coba saudara angkat tangan kanan saudara. Pegang telinga saudara. Dipegang-pegang. Rasakan tipis apa tebel. Banyak orang tipis telinganya. Gak tahan dengar kata-kata yang salah, yang dilemparkan kepada dia, yang dituduhkan kepadanya. Oh, tipis. Kalau telinga itu harus tebal Bapak Ibu. Wajah tidak boleh tebal. Oh, dia tebal muka, artinya wah, gak punya perasaan, berani aja. Mari belajar dari Yesus itu. Seorang ahli permata bernama James Clark yang juga bisa berkhotbah. Pergi ke Rusia. Waktu komunis jatuh, dia datang ke sana setahun kemudian khotbah di sebuah gereja baptis. Waktu dia khotbah, sebelum dia dengar banyak hal. Bahwa orang Kristen dianiaya, gereja diambrukin, pendeta ditangkap di penjara, banyak yang dibunuh karena Kristus dan imannya. Jadi waktu dia sampai di dalam gereja, dia amat-amati. Kok wajahnya orang-orang ini berseri-seri? Kok wajah mereka itu baik? Kok mereka itu bersinar? Matanya bersinar, tidak sayu. Kok mereka itu bergembira? Padahal pasangan hidupnya ada yang dibunuh. Padahal juga pasangan hidupnya mungkin ada yang dipenjara. Padahal anggota keluarganya mungkin mengalami aniaya. Kok bisa? Semua kembali kepada satu. Salib Kristus memberikan kekuatan. Dan Dr. James Clark yang ahli permata itu berkata, memberikan perumpamaan. Orang Kristen itu seperti tanah liat. Tanah liat itu sebenarnya terdiri dari mineral kristal yang lembut dan hampir tidak terlihat walaupun pakai mikroskop. Kecil sekali. Tetapi kalau mendapatkan tekanan dan dipanasi, mereka berkembang, bukan mengecil. Ditekan dan mendapat tekanan lebih lagi, dipanasi lebih lagi. Kemudian mereka akan keluarkan sinar. Mereka menjadi keras, mereka menjadi batu permata.
Itulah orang Kristen. Semakin ditekan, semakin mengalami banyak sekali tekanan dan hal-hal yang memanaskan hidup, semakin dia itu bersinar dan berharga. Itu yang Yesus mau. Di atas kayu salib dia mati untuk saudara dan saya, menanggung dosa kita semua, supaya saudara dan saya, kita boleh hidup baik, kita boleh hidup benar, kita boleh sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu mengalami penderitaan, mengalami masalah, mungkin orang sedang bicarain Anda, pegang telinga dan ingat khotbah Pak Hani, telinga harus tebal, wajah jangan. Begitu. Dan biarlah Anda kuat. Contohilah Yesus, di mana Yesus tidak keluar satu suara waktu alami semua ini. Diam, bagaikan domba yang keluh mulutnya. Yang kedua kita lihat bersama-sama, fase yang kedua berbicara mengenai the effect of the cross. Sebuah efek yang terjadi karena salib. Yang pertama kita lihat bahwa Yesus sungguh disalib. Karena ada orang-orang yang bilang yang disalib itu bukan Yesus, penggantinya. Tapi Yesus sungguh disalib. Di dalam Matius 27 kita tahu bagaimana Yesus disalibkan. Ayat 33, 34, 35. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Yesus benar-benar disalib. Kalau Yesus tidak disalib, kenapa prajurit-prajurit yang mengawal peristiwa ini sampai disuap? Kalau memang bukan Yesus, nggak usah disuap. Tidak usah dikasih omongan di dalam mulut mereka untuk bohong. Dengan mengatakan murid-muridnya mencuri. Tapi kalau dikasih masuk statement-statement seperti itu, berarti dia memang disalibkan. Tidak ada manusia rupanya seperti Yesus waktu itu. Dan semua tahu yang tergantung antara langit dan bumi adalah Yesus. Dia benar disalib. Sudah di atas kayu salib pun Yesus masih mengalami dibully. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang lewat itu loh. Lewat itu enggak lewat, mulut ini ngomong. Ini. Ayat 39-40, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Yesus diam. Udah digantung itu masih dibully. Keterlaluan amat. Yang bully itu yang cuma orang lewat itu loh. Memang di dunia ini banyak orang lewat di kehidupan kita yang mulutnya itu lecek. Lihat kita begini, ngomong macam-macam. Lihat kita begitu, ngomong macam-macam. Jadi kalau Yesus diam, kita diam juga lah. Tidak perlu jumpa pers. Tidak perlu buat surat penyanggahan. Tidak perlu menulis dan upload. Nulis di blog. Nggak usah. Yesus diam kok. Amin Bapak Ibu. Ini kita lihat. Lalu bukan hanya orang-orang yang lewat. Imam-imam lewat. Juga mengucapkan kata-kata yang mengolok-olok Yesus. Pemuka-pemuka agama sama.
mengolok. Bukankah mereka yang mengerti firman, yang mengerti Taurat, tapi mereka pula yang menghujat, yang menghina, yang mengolok. Enggak cukup sampai di situ. Alkitab mencatat penyamun-penyamun di sebelah kiri kanan ikut ngomong. Heran, sama-sama sakit, sama-sama menderita, sama-sama digantung. Kok masih bisa mengolok yang di tengah? Aneh. Aneh itu. Tapi Yesus tetap dikatakan diam. Sampai Yesus dikatakan mati dalam ayat 50. Lalu berseru pula dengan suara, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Apa seruannya? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang bilang, dia cari Elia itu. No, dia sedang bicara dengan Allah. Lalu kejadian setelah Yesus mati, terjadi kejadian fenomenal. Ayat 51. Tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan terbuka. Orang-orang kudus bangkit masuk ke dalam kota dan bersaksi mengenai hidup mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, termasuk kepala pengawal kemudian berubah statementnya dan berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Setelah lihat fenomenal waktu terjadi penyaliban Yesus Kristus. Saudara lihat, dari tadi sebelum disalibkan, fase pertama Yesus mengalami begitu banyak penderitaan, dia diam. Fase kedua Yesus mengalami begitu banyak penderitaan, dibuli pun dia diam. Dia baru berbicara ketika sesuatu terjadi, yaitu dia rasakan Allah meninggalkan dia. Penderitaan yang paling sangat menyakitkan Yesus bukan paku di tangan, paku di kaki, mahkota duri di kepala atau tombak kepada lambung, bukan. Yang menyakitkan Yesus itu bukan kata-kata dari orang lewat ataupun dari penyamun ataupun dari tokoh agama, bukan. Yang menyakitkan Yesus adalah ketika dia merasakan Allah membalikkan muka kepadanya dan pergi meninggalkan dia karena dia penuh dengan dosa. Itu yang menyakitkan. Seorang hamba Tuhan bernama Tim Keller, dia memberikan perumpamaan. Kalau saya habis khotbah lalu menyalami jemaat pulang, tiba-tiba ada satu jemaat yang bersalaman lalu mengucapkan sesuatu dan dia ucapkannya begini. Pak Pendeta, saya tidak mau lagi ke gereja ini. Saya tidak mau lihat Anda lagi dan saya tidak akan pernah beribadah di sini dengerin khotbah Anda. Goodbye. Tim Keller berkata, dengar itu dari jemaat, sakit hatiku. Tapi kalau aku dengar itu dari istriku lebih sakit. Tiba-tiba istrinya lewat di antara jemaat, nyalami suaminya dan bilang, Papa, Mama tidak mau dekat dan dengar khotbah Papa lagi dan tidak akan ibadah di gereja Papa. Bye. Dia berkata, kalau itu keluar dari mulut istri, itu sakitnya sangat luar biasa. Itu sebabnya saya katakan,
Penderitaan Yesus yang paling dalam adalah ketika dia tahu Allah meninggalkan dia. Di situ mulutnya berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Mari di dalam kehidupan saudara dan saya, kita belajar dari Yesus. Relationship itu penting. Jaga hubungan itu penting. Jaga hubungan kita dengan Allah itu penting. Jaga hubungan kita dengan orang lain penting. Dengan mereka yang adalah pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan ipar, jaga hubungan itu penting. Karena sebenarnya salib itu adalah untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kalau saudara berkata engkau pikul salib, tapi engkau punya banyak musuh. Salib apa yang dipikul? Plastik kali. Salib apa yang dipikul? Salib-saliban. Kalau kita benar ada salib Kristus dalam hati dan hidup, kita akan jadi manusia yang menjaga relationship. Coba lihat Yesus, gak tahan dia kalau Allah tinggalkan dia. Dan mari bangun relationship yang baik. Jumat Agung ini biarlah kita ambil keputusan. Bangun sebuah relationship yang baik. Dengan siapa saja. Sementara itu kita bisa lakukan di dalam hidup kita. Yang ketiga. Fase yang ketiga bicara the benefits of the cross. Manfaat daripada salib. Yaitu adalah pengampunan atas dosa-dosa manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Memang tidak ada manusia bisa hapus dosa. Memang tidak ada tokoh agama bisa hapus dosa. Yesus menghapus dosa karena dia Allah yang turun ke dalam dunia. Menjadi manusia. Naik ke Golgota. Untuk menghapus dosa saudara dan saya. Kita beribadah bukan supaya kita diampuni. Kita beribadah karena kita sudah diampuni. Itu sesuatu yang indah. Manfaat daripada salib adalah penerimaan kita sebagai anak-anak Allah. Bahwa saudara dan saya menjadi anak Allah. Satu-satunya agama di dalam dunia ini yang mengajarkan kita sebagai umat adalah anak Allah hanya ada di dalam kekristenan. Karena memang demikianlah kebenarannya. Yohanes pasal yang ke-3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18 bilang, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara dan saya kita anak Allah. Amin Bapak Ibu. Kita bukan cucu. Kita bukan juga cicit. Apalagi yang lebih jauh dari itu. Kita itu anak. Itu sebabnya satu-satunya
umat di dunia yang berani menyapa Allah pencipta langit di bumi dan bumi dengan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hanya di dalam kekristenan manusia bisa memanggil Allah Bapanya. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Tidak ada di tempat lain. Hanya di dalam Kristus kita punya itu. Dan kita diberikan pemberian yaitu hidup kekal. Ini yang indah. Ini yang indah. Yaitu supaya saudara dan saya mendapatkan hidup kekal. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kalau mau hidup kekal harus percaya Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup. Salib bukan untuk sekedar diberitakan. Salib bukan untuk sekedar kita tahu. Salib harus kita rangkul kebenaran mengenai salib. Yaitu Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah. Supaya kita dapatkan hidup yang kekal. Ada seorang businessman bernama David Nicosia dari Chicago. Entah bagaimana dia pergi ke luar kota, lalu tiba-tiba ada di sebuah pelataran pengadilan. Entah gimana dia ribut dengan seorang wanita tua. Si David orang bule, si wanita ini Afrika Amerika. Hitam kulitnya, rambutnya udah putih karena umur 79. Si David jadi emosional. Jadi diludahi si wanita ini di pelataran sebuah pengadilan. Setelah diludahi ditempeleng dengan tangan yang terbuka lebar. Pak! Saudara pernah ditempeleng? Pernah merasa diludahi? Mana enak? Saudara, tiba-tiba setelah dia lakukan itu, polisi datang tangkap dia. Dan kemudian diproses pengadilan dengan 4 tuntutan hukum. Melanggar 4 hukum. Karena dia tidak tahu wanita yang sedang dihadapi itu siapa. Memang hitam, memang tua, 79. Tapi dia adalah presiden pertama dari National Bar Association and Cook Country Bar Association yang mengurus HAM dan yang mengurus memperjuangkan hak-hak kewanitaan. Kok yo pas? Orang kayak begini kok yang diludahi dan ditempeleng. Masuk. Biar dia bisnismen, biar dia muda, lawan orang tua kulit hitam. Kalah. Karena wanita ini, dia sendiri adalah seorang hakim. Memang kena batunya. Tapi coba lihat Yesus. Diludahi, dipukul, dicambuk, diolok-olok, dihina habis-habisan. Dicopot baju, dipermalukan di tengah umum, disalibkan sebagai hukuman paling hina di dalam dunia ini.
Yesus tidak balas. Yesus tidak balas. Makanya waktu Yesus ditangkap, Petrus itu nyelonong ngambil pedang orang dan telinga seorang penjaga dicopot. Telinganya jatuh. Tuing, 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 tuing. Yesus bilang masukkan itu ke sarungnya. Jangan pakai kekerasan. Lalu telinga itu diambil. Lalu ditaruh kembali di tempatnya. Tuk, nempel. Hebat. Yesus lalu bilang, kamu pikir aku gak bisa panggil pasukan malaikat. Minta kepada Bapa di sorga, kirim malaikat begitu banyak. Untuk bebaskan aku. Yesus tidak arogan. Yesus tidak balas. Yesus luar biasa. Kalau dia balas hari ini kita belum selamat. Kalau dia panggil malaikat dari sorga untuk bebaskan dia dari salib, hari ini saudara dan saya kita masih dalam murka Allah dan kutuk Allah. Itu sebabnya kita perlu belajar dari Yesus. Supaya di dalam hidup ini kasih. Yang membuat salib itu bisa terjadi, terlaksana dengan baik adalah kasih. Tanpa kasih tidak ada salib. Marilah kita di dalam hari yang spesial Jumat Agung ini kita belajar mengenai salib Yesus. Kalau di dalam hidup kita terjadi yang aneh-aneh, Tuhan sedang memproses hidup kita, karakter kita. Kalau kita mengalami penderitaan demi penderitaan, mata Allah di sorga melihat, mencatat semuanya untuk menolong setiap kita. Mari kita belajar bersyukur punya Yesus yang mau naik kayu salib. Kalau tidak setiap kita naik sendiri-sendiri. Bawa sendiri-sendiri salib kita. Wong kena jarum main tidak bisa. Apalagi kena paku. Iya kan. Ada yang baru lihat jarumnya dokter aja udah semaput. Gak perlu lagi anestesi. Apalagi dipaku di salib. Makanya kita harus mengucap syukur bahwa dia mau mati ganti kita. Supaya kita boleh mendapatkan berkat-berkat yang dia mau. Keselamatan, hidup baru di dalam dia. Posisi sebagai anak. Dan kita boleh mendapatkan di dalam dia hidup yang kekal. Mari kita balas apa yang Yesus lakukan. Dengan hidup seturut dengan firman-Nya. Tuhan Yesus berkati kita semua.